Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Pak Aso. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal tes verbal khususnya sinonim sebanyak 20 nomor. Jadi sinonim itu kita mencari kata yang memiliki arti yang sama atau mirip, ya. Nah, lanjut ke soalnya nomor 21. Ilusi. Nah, biasa kita dengar bayang-bayang ilusi. Nah, ilusi itu seperti khayalan atau imajinasi. Kalau bayangan ya kurang tepat, pandangan juga kurang tepat. Mimpi itu hampir, ya, tapi memiliki makna yang sedikit berbeda. Anggapan tidak, jadi khayalan yang paling tepat. Ilusi. Nah, nomor 22, eksekusi. Eksekusi biasanya diikuti kata eksekusi mati atau dihukum mati. Nah, pilihan A, bekas diskusi. Tidak. Pelaksanaan hukuman bisa jadi alat musik. Tidak. Alat musik itu perkusi. Potongan hukuman, bukan. Potongan hukuman itu nama lainnya adalah remisi. Hubungan, bukan. Hubungan itu korelasi. Jadi yang benar adalah bagian B. Lanjut, abrasi. Abrasi itu artinya adalah kikis, kikisan, ya. Misalnya pantai mengalami abrasi, jadi pantainya dikikis, bisa dikikis oleh air, bisa dikikis oleh angin, ya. Oke, jadi pilihan yang tepat erosi itu kurang tepat karena erosi itu eh, lebih berhubungan ke pengikisan tanah, ya, akibat air. Kelupas bukan, kikis ya ini ya. Keduk tidak, hancur bukan juga tidak. Premi nomor 24, premi. Premi itu biasa disandingkan dengan kata premi asuransi. Nah, biasa kita dengar kita membayar premi asuransi. Premi itu bisa diartikan dengan uang iuran. Ya, jadi yang paling tepat adalah partikelir bukan, uang iuran. Ya, ini C rendah, uang hadiah bukan, E swasta bukan. Jadi yang benar adalah B, uang iuran. Transendal. Nomor 25, transendal. Ini kayaknya keliru ya, maksudnya transcendental, ya. Kalau transcendental itu bersifat kerohanian. Maknanya bersifat kerohanian, sukar dipahami, gaib dan abstrak. Jadi yang paling tepat itu adalah A bukan, B berpindah bukan, C kesinambungan tidak, abstrak. Nah, iya. E tembus pandang bukan. Jadi jawabannya adalah D. Transcendental itu berhubungan dengan kerohanian, ya. Ingat, kerohanian atau gaib atau abstrak. Bisa kalian hafal-hafal ini. Oke, nomor 26, tapal. Biasa dengar kata tapal batas. Nah, tapal itu biasa diartikan sebagai patok patok kayu yang menandai batas sebuah wilayah. Wilayah. Jadi di sini ada kata batas. Seandainya pilihannya ada patok kayu, itu yang kita pilih, tapi yang ada di sini adalah kata batas. Sepatu kuda itu bukan sepatu banteng, apalagi bukan sepatu manusia, bukan
perahu bukan. Jadi yang benar adalah C. Ini salah tandanya, seharusnya tanda benar. Oke, jadi tapal itu berhubungan dengan batas. Lanjut, intuisi. Nomor 27, intuisi. Intuisi itu biasa diartikan sebagai bisikan hati atau gerak hati atau bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa mengetahui sesuatu tanpa melewati proses yang berpikir. Jadi lebih ke bisikan hati, ya. Ada kalimat mengatakan ikutilah intuisimu. Artinya kita mengikuti bisikan hati, apa yang dibicarakan oleh hati. Jadi yang tepat adalah laki-laki, tidak kalbu, tidak pikiran, tidak alat, tidak. Jadi bagian E, bisikan hati. Evokasi. Evokasi itu artinya penggugah, ya, penggugah rasa atau yang menimbulkan hasrat. Atau penggugah rasa menimbulkan hasrat. Jadi yang paling tepat adalah pengungsian, jauh sekali, penilaian tidak, perubahan tidak. D, penggugah rasa iya, izin menetap tidak. Nah, itu ya jawabannya D. Lanjut lagi, dikotomi. Dikotomi. Nah, di itu bisa diartikan sebagai dua. Nah, kotomi itu bisa diartikan sebagai kekuatan atau pemerintahan yang selalu bertentangan. Ya, jadi yang paling tepat adalah dibagi dua, tidak, dua kepala, tidak, kembar dua, tidak, dua kekuatan, bisa, dwifungsi, tidak. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, implan. Implan. Kita biasa mendengar implan yang dimasukkan ke bagian tubuh tertentu yang untuk membuat bagian tubuh itu kelihatan lebih besar. Jadi implan itu apa ya? Yang paling tepat apakah menambal, memotong, suntik, mengelepas, merencanakan? Jadi implan juga bisa diartikan sebagai menambahkan sesuatu. Ya, yang hasil buatan manusia. Sesuatu itu adalah suatu buatan. Jadi di sini yang pilihan di sini yang menunjukkan kegiatan menambahkan sesuatu apa? Menambal iya, memotong tidak, suntik itu tidak, ya, mengelupas juga tidak, merencanakan tidak. Jadi pilihan yang paling mendekati adalah A. Sebenarnya saya ragu-ragu, tapi ya kita pilih bagian A ya. Suksesi. Nomor 31, suksesi. Nah, suksesi itu berbeda dengan sukses. Suksesi itu berhubungan dengan pemerintahan atau kekuasaan atau kepemimpinan. Lebih tepatnya pergantian, proses penggantian
pemerintahan atau kekuasaan atau kepemimpinan. Ya, jadi yang paling tepat adalah apakah A. Keberhasilan? Tidak. Pergantian pemimpin? Iya. Kemenangan? Tidak. Merebut kekuasaan? Merebut kekuasaan itu istilahnya dia kudeta. Nah, jadi bukan ya. Pengamanan? Tidak. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, selanjutnya nomor 32, kleptofobia. Klepto dan fobia. Klepto itu berhubungan dengan mencuri. Fobia artinya ketakutan berlebihan. Yang berlebihan. Sedangkan ada lagi namanya mania, kesukaan yang berlebihan. Nah, jadi kleptofobia itu adalah ketakutan tan berlebihan terhadap pencurian. Kalau kleptomania dia suka mencuri. Jadi yang paling tepat itu adalah takut kecurian ya. Penyakit suka mencuri itu namanya kleptomania, bukan tergila-gila itu mania, bukan terbayang-bayang, bukan berlebihan itu hiperbola, bukan. Jadi jawabannya adalah kleptofobia adalah takut kecurian. Imun ya, itu bisa diartikan sebagai kekebalan. Kekebalan tubuh. Biasa dengar kata imunisasi ya. Imunisasi itu adalah kegiatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh makhluk hidup. Bisa secara buatan, misalnya dengan suntik. Nah, jadi imun itu berhubungan dengan kekebalan tubuh. Jadi apakah A. minuman? Tidak. Suntik itu salah satu cara meningkatkan imun, tapi bukan pengertian dari imun. Bukan. Sayuran? Tidak. Program? Tidak. Ya, jadi yang benar adalah E. Kebal. Parameter. Nomor 34, parameter biasa diartikan sebagai standar ya, atau acuan. Nah, bagian A, pasukan cadangan? Tidak. Standar ukuran? Iya, bisa. Tidak dapat diukur? Ini tidak berukuran. Salah. Kecepatan? Bukan. Jadi yang benar adalah B. Kecepatan ukuran. 35, prominent. Biasa diartikan sebagai menonjol ya. Menonjol dalam artian dia kelihatan lebih ya. Bisa juga diartikan sebagai terkemuka. Jadi bagian A, terkemuka, bisa, pendukung, tidak, setuju, tidak, pelapor, tidak, E, biasa, tidak. Jadi yang paling benar adalah A, terkemuka. Omnivora, nomor 36. Ini pelajaran SD. Jadi jenis-jenis pemakan di alam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah herbivora. Dia cuma makan tumbuhan. Karnivora, dia makan hewan ya, atau daging. Ada lagi namanya omnivora. Dia makan tumbuhan dan daging ya. Dia makan tumbuhan dan daging ya, bukan tumbuhan atau daging. Jadi pemakan semua ya. Nah, jadi yang paling benar pemakan daging itu salah, karnivora. Pemakan tumbuhan itu herbivora, salah. Pemakan daging dan tumbuhan iya benar, dia adalah omnivora.
pemakan rumput, dia herbivora, pemakan buah-buahan herbivora. Jadi yang benar adalah C. Paras. Paras biasa diartikan sebagai wajah atau muka. Jadi yang dipilih ganti bukan, cukur tidak, wajah iya, salah tidak, payah tidak. Oke. Reshuffle. Ini kan biasa kita dengar ya, kalau presiden sedang mereshuffle kabinetnya. Apakah sebenarnya itu reshuffle? Reshuffle itu bisa diartikan sebagai penggantian personel, penggantian personel. Nah, jadi yang paling tepat itu pengangkatan bukan pemberhentian, tidak penggantian ya, peresmian tidak, penawaran juga tidak. Jadi jawaban yang benar adalah C. Purbawisesa. Nah, ini bahasa Sanskerta kayaknya deh. Nah, biasa diartikan berhubungan dengan kekuasaan. Jadi yang benar adalah A. Selesai, salah. B. Acara, salah. Bergelombang, salah. Hubungan, salah. Kekuasaan sepenuh-penuhnya, ya ini ya, kekuasaan. Oke. Nomor 40, proteksi. Nah, biasa kita biasa mendengar kata ini. Proteksi itu artinya lindung, atau perlindungan, atau melindungi. Nah, jadi yang benar adalah A. Pengawalan bukan, B. Perlindungan benar, C. Pengawasan tidak, pengamanan tidak, penjagaan tidak. Jadi yang benar adalah B. Perlindungan. Oke, terima kasih. Itu dulu. Kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.